para pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kajian sebelumnya yang berkaitan tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Yang mana sunnah-sunnahnya wudu ini sangat banyak sekali. Di antaranya setelah membasuh telinga, baik bagian dalam ataupun bagian luar. Jadi mengambil air, setelah itu membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali basuhan. Maka seorang yang membasuh telinga tadi disunatkan at-taslis, yaitu membasuh 3 kali. Yang ketujuh yang di antara sunnah-sunnahnya wudu adalah italatul ghurrah, yaitu melebihkan dalam membasuh anggota yang wajib. Jadi ketika misalnya membasuh wajah, batasan wajah kita lebihkan. Kenapa? Inna ummati, sesungguhnya umatku nanti akan bercahaya min asaril wudu, karena bekas wudu yang dia lakukan. Makanya kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk melakukan italatul ghurrah, yaitu melebihkan dalam basuhan anggota yang wajib dalam wudu, baik itu wajah, tangan yang seharusnya wajibnya kita basuh sampai siku-siku, kita lebihkan. Italatul ghurrah yaitu membasuh ghuslu ma zada, membasuh anggota yang wajib, yaitu melebihkan dalam basuhannya. Misalnya membasuh tangan, seharusnya yang wajib sampai mirfaqain, tapi batasan dari siku tadi kita lebihkan. Atau membasuh kaki, kita lebihkan dari batasan yang wajib. Di antara sunnah-sunnahnya wudu yaitu ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Imrarul yad alal jasad, yaitu menggosok-gosokkan tangan ke anggota wudu. Kadang kan kita kalau wudu hanya dialirkan lewat aliran keran tanpa menggosok-menggosokkan. Maka khurujan min khilafil ulama, maka kita ketika membasuh anggota wudu, kita gosok anggota badan kita, baik itu wajah, tangan, kaki. Itu anggota-anggota wudu. Juga di antara sunnah-sunnahul wudu at-tahlil lihyah al-kassah, menyela-nyelai seseorang yang mempunyai jenggot yang tebal, dengan menggunakan jari-jari tangan sebelah kanan, dari arah bawah. Jadi kalau jenggotnya itu tebal, maka disunatkan ketika wudu untuk menyela-nyelainya, agar supaya air tadi bisa masuk semuanya. Di antara sunnah-sunnahnya wudu lagi, ketika seorang membasuh tangan kanan, maka seorang tadi disunatkan membaca doa, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannah bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dengan tangan kanan dan masukkanlah ke surga tanpa hisab. Dan juga ketika membasuh tangan sebelah kiri, seorang yang berwudu tadi dianjurkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'ti kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai engkau memberikan kitabku, catatan amalku dengan tangan sebelah kiri, dan jangan engkau berikan dari belakang punggungku. Karena nanti di hari kiamat ada 2 golongan.
seorang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dan satu kelompok menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan ashabul yamin, ya, orang-orang yang menerima catatan amal kita di dunia dan waktu di akhirat menerima dengan tangan kanannya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun selanjutnya ketika seorang melakukan wudu, yaitu melakukan at-tayamun. Apa sih tayamun itu? Memulai membasuh anggota wudu dimulai dari sebelah kanan sebelum membasuh anggota sebelah kiri. Ketika membasuhkan tangan dimulai yang kanan dulu. Sama ketika membasuhkan kaki dimulai kaki yang sebelah kanan. Ini innallaha yuhibbut tayamun. Allah senang orang yang memulai dengan tangan yang kanan. Tidak mendahulukan tangan yang kiri. Ini termasuk sunnahnya Nabi ketika melakukan amal-amalan yang baik, ketika masuk masjid atau mau mendatangi tempat majelis ilmu, mendahulukan kaki yang kanan, dan ketika keluar dari tempat-tempat yang kotor, keluar dari kamar mandi, maka atau mau masuk kamar mandi, masuknya pakai tangan kaki kiri. Dan juga tahrikul khatam, di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu, seseorang yang mempunyai cincin, ya, baik yang berwudu tadi laki-laki ataupun perempuan, maka orang tadi yang bermutawaddi, yang berwudu, menggerakkan cincinnya. Ya. Menggerakkan cincinnya. Ya. Kalau seandainya tidak menggerakkan cincinnya tadi, air wudu nggak sampai ke kulit, maka hukum menggerakkan cincin bisa menjadi wajib. Bahkan kalau nggak dilepas, air nggak akan sampai ke kulit, maka menggerakkan atau melepas cincin tadi hukumnya wajib, karena airnya nggak sampai. Ya. Dan juga di antara sunnah-sunnahnya wudu, menyela-nyelai tangan. Ya. Takhlil. Atau tasbik, yaitu at-takhlilil asabi, menyela-nyelai tangan dan kaki ketika mau membasuh tangan, disela-selai jari-jarinya, dan juga ketika membasuh kaki menyela-nyelai kaki kanan dengan tangan sebelah kiri dan kaki kiri dengan tangan sebelah kanan, yaitu dengan jari kelingking, disela-selai supaya air tadi masuk ke semua kulit yang ada di tangan ataupun kaki. Dan juga disyaratkan al-mualah. Ya. Jadi setelah membasuh tadi, ketika sunnah-sunnahnya wudu, seorang tadi harus mualah. Ketika membasuh wajah dan tangan, tidak boleh diselang dengan waktu yang lama atau dijeda dengan waktu yang lama, tapi harus dilakukan al-mualah. Terus menerus. Jangan setelah membasuh wajah, setelah 3 menit, setelah 5 menit, baru diteruskan ke tangan. Atau setelah tangan berhenti, baru diteruskan ke anggota yang lain. Tapi harus al-mualah, yaitu terus-menerus ketika membasuh anggota wudu. Juga di antara sunnah-sunnahnya membasuh anggota tadi sebanyak 3 kali. Kecuali dia yakin dengan 3 kali masih kurang, karena ada belum anggota yang belum terkena air, maka ditambahi dengan hitungan ganjil, yaitu 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Adapun ketika dia yakin dengan 3 kali basuhan sudah merata ke kulit yang dia basuh, maka hukumnya makruh, karena ada israf, ada pemborosan dalam menggunakan air. Dan sunnah selanjutnya,
sunnah yang berkaitan ketika seorang mashur ra'si, mengusap kepala, ya, maka disunatkan mashu jami ar-ra'si, mengusap semua kepala. Maka ketika sunnahnya mengusap kepala, ayat meletakkan, ya, meletakkan jari tangan, ya, digabungkan ke kepala. Ya, setelah itu setelah dibasahi ditaruhkan di kepala dan dijalankan ke arah belakang kepala. Ini sebanyak 3 kali. Ya. Ya, jadi membasuh kepala tadi disunatkan untuk mashu jami ar-ra'si, membasuh semua kepala. Ini termasuk sunnah. Dan ketika membasuh kepala disunatkan untuk berdoa, Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillini tahta zilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Dan juga mashul udhunain. Ini kalau kita katakan kalau telinga tadi termasuk sunnah, ya, maka udhunain kita basuh juga, khurujan min khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan innal udhunaini minar ra'si. Ya, sesungguhnya kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Dan juga sebanyak 3 kali juga ketika membasuh telinga, baik yang dalam ataupun luar. Maka disunatkan juga ketika membasuh telinga, ya, membaca doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadil jifil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nar wa su'id dar. Tapi seandainya kita puasa di bulan Syawal, membasuh telinga, ya, tidak secara sengaja air tadi masuk ke dalam lubang telinga, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Atau kita lagi mandi wajib, ya, air tadi masuk ke telinga, maka tidak membatalkan wudu kita. Jadi membasuh telinga tadi sebanyak 3 kali basuhan. Ini termasuk sunnah Nabi. Dan juga di antara sunnah ketika wudu mashur raqabah, mengusap raqabah leher. Ya. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, dan disunatkan dengan tangan kanan dan dia membaca doa Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Di antara sunnah-sunnah wudu. Kita insyaallah akan bertemu lagi pada segmen selanjutnya tentang Ihya'us Sunnah.